Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali menjumpai pemirsa-pemirsa sekalian di Arimatea TV. Dan alhamdulillah sekarang saya spesial karena saya berada di Bandung Barat, tepatnya di Lembang, di pesantren milik dari Ustadz saya, guru saya yakni Al-Mukarram Ustadz Ferry Setiawan. Dan sekarang saya sudah ditemani beliau di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini luar biasa Ustaz. Perjalanan saya dari jauh dari Jogja kan ke sini kurang lebih 14 jam. Masya Allah, itu murah jiddan, lelah sekali itu. Tapi pas sampai di sini lelah itu terbayar Ustaz. Terbayarkan dengan pemandangan yang luar biasa, udaranya yang sejuk gitu Ustaz. Kayaknya untuk kondisi yang seperti itu saya kira cocok sekali untuk didirikan pesantren di tanah yang berkondisi seperti ini gitu. Nah, berbicara tentang pesantren, seberapa pentingkah peran pesantren itu untuk pengembangan generasi di tanah air kita Indonesia dan terutama maksudnya untuk global secara dunia? Baik. Pertama, bahwa Nabi kita Muhammad SAW membentuk para sahabatnya selama 23 tahun itu digembleng dari akidah terlebih dahulu. Baru kemudian ada fikih dan sebagainya setelah itu ya, ada ibadah dan sebagainya. Kalau kita bilang itu pendidikan, itulah pesantrennya Nabi kita Muhammad. Jadi untuk merubah dunia saat ini yang kita rasakan, Islam yang sekarang ini itu keluar daripada pesantrennya Nabi kita. Siapa muridnya? Sahabat. Untuk merubah dunia dengan pendidikan Islam penting di sana pesantren. Contohnya di sana. Akan didapat kecuali dalam pendidikan Islam di dalam pesantren. Kita lihat ya, banyak orang-orang mungkin kita bilang cerdas, tapi imannya tidak ada apa yang dia lakukan, begitu ya. Jadi pesantren ini tidak bisa dilepaskan daripada ruhnya kita, orang-orang Indonesia. Kita dikenal dengan keramahannya karena kita seorang Muslim yang menjunjung tinggi akhlak mulia, itu didapat oleh pendidikan Islam. Ya, ini sangat penting. Berarti memang pesantren ini benar-benar membentuk karakter dari individu setiap Muslim, Ustaz. Memang begitu, Ustaz. Kalau misalnya kita pilih, Ustaz, Islam itu kan diajar oleh Allah. Tidak mungkin gulung tikar dari dunia ini. Tapi mungkin saja gulung tikar di tanah Bandung. Mungkin saja Islam itu gulung tikar di Jogja. Oleh karena itu saya memandang penjelasan Ustaz tadi bahwasanya pesantren itu untuk mencegah Islam supaya tidak gulung tikar di daerah kita, ya, Ustaz. Dan berbicara tentang pesantren itu pasti punya nama. Dan yayasan pesantren Ustaz ini Ustaz beri nama Darul Ifah, ya, Ustaz. Darul Ifah yayasannya. Darul Ifah itu yayasan. Sedangkan pondok pesantrennya disebut apa? Kita Diyaul Ulum. Cahayanya ilmu. Ada makna khusus kan di balik kenapa Ustaz bisa memberikan nama itu untuk pesantren? Ya, pertama jadi begini. Saya memahami sebuah filosofi bahwa umat Islam ini dia mengemban tugas Nabi berbeda dengan umat-umat Yahudi dan Nasrani dahulu. Itu perbedaan kita. Kita ini umat yang spesial. Kenapa berbeda? Dahulu umat-umat Yahudi dan Nasrani tidak memiliki emban tugas nabinya, sehingga agamanya akan mudah dirubah-rubah. Sedangkan di Islam akan muncul mujaddid, orang yang jika ada salah diperbarui. Ini salah ini salah. Saya masih ingat dulu ketika saya masih menyampaikan itu ada kiriman Al-Quran. Pas dikirim kita baca, sepintas nggak ada yang salah. Begitu baca di Al-Anfal, wa ma romaita idza romaita, harusnya wa ma romaita idza romaita. Cuman salah harokat saja. Puluhan Al-Quran kita balikin lagi. Dari mana itu semua? Itulah bukti bahwa kata Allah, kami akan menjaga agama ini, nggak akan gulung tikar agama Islam itu dengan munculnya para mujaddid. Nah, kami ingin dengan
punya pesantren ini akan menelurkan para mujadid itu. Begitu ya. Jadi dan itu semua tidak akan keluar daripada satu perjuangan para mujadid ketika belajar. Yang kedua ilmu yang mudah. Nah, makanya kami beri nama yayasan kami itu Darul Kifah. Artinya adalah rumah Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, sahabat yang mulia. Di akhir zaman itu akan ada masa di mana al-ulama wa kathurul khutbah. Sedikitnya ulama dan banyak orang yang suka berbicara sana sini. Tahu satu hadis, memfatwakan ini, memfatwakan itu, begitu. Jadi, nah kami tidak ingin para mujahid yang keluar daripada pesantren kami itu seperti itu. Dia punya basic ilmu yang dasar-dasar Islam cukuplah untuk dia dan orang sekitar. Begitu. Jadi Darul Kifah semangat juang, dia ulum memiliki ilmu yang luar dalam syariat Allah. Masya Allah. Itu cita-cita kami ya. Itu cita-cita kami memang. Mudah-mudahan. Amin. Berarti itu juga memang jadi hal yang utama juga yang akan dituju oleh pondok pesantren ini ya Ustaz ya. Insya Allah. Dan ini berbicara tentang memberikan generasi muda ini ilmu yang bermanfaat dan memberi syafaat untuk sekelilingnya. Ini juga kan pesantren itu berdiri di sekitarnya ada masyarakat. Saya kira akan menjadi peran penting ketika pesantren ini mencerdaskan masyarakat. Dan memang masyarakat yang ingin dicerdaskan itu kan memang tidak mudah, Ustaz. Saya punya pandangan begini, merubah pemimpin itu lebih mudah dibandingkan merubah masyarakat itu. Saya kira pondok pesantren ini lebih mampu untuk mengubah masyarakat agar menjadi lebih baik. Nah, perjuangan Ustaz sendiri menghadapi masyarakat yang ada di sini tentu kan tidak mudah. Kira-kira suka dan dukanya bagaimana? Masya Allah, ini luar biasa ini talkshow-nya ini. Jadi kalau saya sih senantiasa membaca Al-Quran ya. Ingat salah satu mungkin doanya sering kita ucapkan, sering kita dengar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dikatakan seorang imam di sana karena ada makmum yang bertakwa. Adanya imam karena adanya makmum. Nah, begitu. Adanya seorang dai karena adanya makmum. Nah, dan ini tidak akan berjalan begitu saja tanpa hambatan. Tidak. Jadi pasti ada benturan sana sini. Banyak selentingan kan ya. Memang kalau ngomong langsung mungkin tidak ya, tapi sampailah kabar itu kepada kami begitu, yang tidak mengenakan lah gitu. Di sana itu misalnya ya dia bilang airan sesat lah, wah begitu. Hanya dulu masih ingat tuh, hanya mungkin karena kerudung kita besar, akhwat-akhwatnya begitu, Masya Allah. Terus kita janggutnya lebat-lebat gitu, Masya Allah. Seakan-akan wah ini apa ini gitu. Jadi memangnya tantangan sendiri gitu kan, tantangan sendiri seperti itu. Kita mengajak juga mengenalkan ini sunnah, ini ada dalilnya, ini yang Nabi contohkan, susah diterima. Tapi pelan-pelan, insya Allah dengan sedikit demi sedikit lama-lama paham sendirinya. Gitu ya. Kita ini suka seperti itu ya. Dan indahnya itu ketika sekitar beberapa tahun terakhir itu kami sudah membuka dengan kami buka TK dulu awalnya. Ini ruangan TK kelas TK. Iya, kita bisa ruangan TK ya. Kami buka ini dulu,
Masya Allah, itu masih ingat muridnya pernah baru satu itu, hanya satu saja. Bismillah, kita mulai. Kita niatnya itu bukan apa-apa, kita ingin mencerdaskan. Maka tetangga satu dari sini, satu orang, akhirnya ada saudaranya 2 orang, terus alhamdulillah sekarang sudah 25 orang. Itu untuk mereka sendiri. Kemudian kami juga ada kegiatan di sore hari yang lainnya di pondok kami. Jadi mungkin masalah suka dan duka ini tidak bisa kita ungkapkan secara ini ya. Yang jelas dalam berdakwah pasti ada sukanya, ada dukanya, yang berhenti di sana, karena itu semua adalah langkah awal, batu loncatan untuk kita menggapai tujuan yang hakiki. Tapi berbicara tentang apa namanya, misalnya berhenti berjuang atau terus berjuang, kan kalau misalnya ya secara manusia, saya menempatkan dia sebagai manusia, tentu kan kita dalam berperilaku kan tambah sih. Kalau 1+1 sih dapat. Kok saya sudah melakukan 1+1, kok masyarakat ngasih saya cuma 0,075 gitu. Berarti kan tidak menghargai sisanya gitu. Saya pribadi sejujurnya, wah ini sepertinya masyarakat tidak bisa diajak berubah. Sudah, saya tinggalkan saja gitu. Dan apa yang membuat pejuang-pejuang Islam dan Ustadz sendiri yang memperjuangkan pesantren di tanah ini gitu, tidak bersifat kalkulasi seperti itu dalam semangat, Ustadz? Tetap berjuang gitu, meniti itu gitu, walaupun ya sebenarnya cacian, makian, sentingan sana sini gitu, Ustadz. Apa yang membuat Ustadz tegar? Yang pertama, masih rohnya dalam berdakwah. Itu masih bahagia dengan yang beliau dapatkan. Hinaan yang kita rasakan sekarang tidak sebanding dengan rintangan yang dirasakan para sahabat. Masya Allah, itu yang menjadi patokan batu. Tidak ada hitungan matematis di sana. Tidak ada. Hitungan matematisnya bukan 1+1 dapat 2. Kalau 1+1 dapat 0, sekian begitu. Hitungan matematika dalam Islam, 1+1 itu bisa menjadi 20, 200. Dari mana itu? Allah melipat gandakan pahala. Bi'asyri amthaliha, 10 misalnya. Itu patokan kita. Yakinlah Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan pahala. Kalau tidak di dunia, Allah siapkan buat kita di akhirat. Kalau tidak saat ini, mungkin Allah jadikan diri kita ini sebagai penolak bala dan bencana. Jadi jangan pernah berhenti. Lihatlah perjuangan Nabi kita. Itu mungkin yang menjadikan salah satu di antara dorongan terbesar buat kita. Kemudian yang kedua, kenapa tidak futur? Siapa bilang seorang pendai, seorang pendakwah itu pasti ada futurnya. Tapi bagaimana ketika dia futur, dia kembali menguatkan dirinya, dia kembali motivasi dirinya, yaitu dengan melihat bagaimana perjuangan para sahabat, para nabi, dengan mengecilkan perjuangan kita dibandingkan dengan perjuangan mereka yang sudah berjuang di depan agama Allah. Gitu. Jadi lihatlah bagaimana perjuangan orang terdahulu, jadikanlah contoh buat kita. Kemudian yakin bahwasanya matematika yang benarlah matematika yang Allah. Matematikanya Allah jauh lebih banyak. Berarti ya banyak yang Allah berikan itu bahkan bisa di luar nalar. Iya, betul.
secara sosial atau dalam praktek ekonomi. Karena terkadang orang itu mungkin imannya akan kuat ketika hadiahnya, ketika bantu secara ekonomi itu ada. Kita lihat contoh dalam sejarah ini, karena saya suka mengkaji sejarah ya, dalam sejarah ketika Nabi kita Muhammad dalam suatu peperangan mendapatkan ghanimah yang banyak, Nabi sisakan sebagian besarnya itu untuk Abu Sufyan. Nah, padahal dia baru masuk Islam. Nah, ternyata kalau kita teliti kata ahli sejarah dalam fikih sirah, itu sebagian dari fikihnya Nabi dalam berdakwah. Jadi untuk menguatkan seseorang akidahnya itu, kita kuatkan secara santunannya. Semakin dia kuat santunannya, dia gak mikir ekonomi dulu, ibadah dulu kepada Allah. Tapi orang-orang yang nanti sudah terpola imannya, gitu kan, sudah terbentuk ibadahnya, sudah yakin, dia sudah tidak mementingkan akan dunia itu lagi. Tidak perlu kesantunan. Mungkin dia yang akan meluangkan hartanya untuk membantu saudara. Membentuk itu semua itu agak susah. Tapi ketika kita bisa membuat lingkaran itu luar biasa rasanya. Dan ini dapat kami rasakan ketika tahun kemarin Ramadan kami menggalang untuk santunan duafa sekitar sini. Dan masya Allah di Lembang ada ikhwah Lembang. Saya lihat keadaannya, ya bisa dibilang nggak begitu inilah, dia nggak begitu layak, tapi dia Ustaz, saya mau bantu Ustaz. Berupa paket. Itu yang bikin wah masya Allah ini nggak dibilang dia bukan orang yang mampu, tapi dia ingin berbagi dengan saudara. Kita bantu, kita salurkan. Nah, ketika terjadi itu kemarin itu kami dan tim di situ sangat bahagia sekali. Wah, ini kita biasanya itu menggalang itu bukan di Lembang saja ya, kita menggalang dari mana-mana. Nah, tahun kemarin itu dari Lembang kita dapat, alhamdulillah, ternyata yang biasa kita bayar itu ya, ternyata ada juga di sini. Wow, itu luar biasa sekali. Jadi memang kebahagiaan itu terletak ketika kita bersama-sama membahagiakan orang lain juga ya. Iya, betul. Jadi nggak serta merta kita sendiri yang bahagia gitu ya. Luar biasa Zat. Nah saya dapat kita masuk ke sesi terakhir Zat. Kira-kira apa harapan Ustaz ke depan untuk pesantren? Dan pesantren ini itu harapan kedepannya untuk Ustaz, untuk para santri, dan juga untuk para pejuang dakwah yang ada di sana gitu Zat, yang sama-sama mungkin memimpin pesantren atau bahkan juga memimpin tanah yang jauh di tempatnya gitu Zat. Kira-kira bagaimana Ustaz? Harapannya ya. Baik. Mungkin harapan kami begini. Pertama untuk lembaga kami sendiri, kami berharap mudah-mudahan kami senantiasa dalam semua jajaran pengurus menjadi orang-orang yang mukhlisin dalam mengemban amanah ini, orang-orang yang ikhlas dalam menunaikan amanah yang menjaga agama Allah. Nah, maka kami ingin semua santri-santri di sini itu mereka menjadi santri-santri yang siap terjun ke masyarakat berlandaskan ikhlas itu. Ya, dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah, tidak karena misalnya Ustaz, misalnya saya ingin di tempat sana, karena di sana itu wilayahnya itu masyarakatnya baik-baik, ramah-ramah, terus suka mendukung para dai misalnya. Saya nggak mau di sana, tidak seperti itu. Kami ingin yang keluar dari kami itu orang-orang yang siap ditempatkan di mana saja selama di jalan Allah, kami siap membela agama Allah. Ikhlas ya. Jadi senantiasa dimanapun kapanpun siap membela agama Allah. Harapannya ya. Jadi jangan sampai ada
dai, mungkin yang keluar dari kami atau teman dari kami, kerabat kami, dia terselip keinginan duniawi di sana sehingga mengurangi nilai ibadah dan berdakwah. Itu yang kami sangat khawatir. Masalah kesejahteraan itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Menikah saja, ya menikah saja ini. Menikah saja kata Allah, wa in kuntum fuqara, jika kamu itu miskin, bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan janjinya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan tolong rasul kami, orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari di mana para saksi sebenarnya. Jadi seorang dai jangan pernah takut. Allah tidak akan pernah terlantarkan dia. Yang penting satu, ikhlaskan niat kita. Nah, kami harapannya itu ingin dai yang bersinergi dengan kami atau khirij atau misalnya yang keluar dari kami, alumni dari kami itu orang-orang yang mukhlisin dalam beribadah. Ini sebagai yang di ujung terakhir topik kita, Ustaz. Seandainya Ustaz, saya datang dengan orang tua saya. Orang tua saya mendaftarkan saya di pesantren yang Ustaz pimpin. Tentu akan mudah bagi Ustaz untuk meyakinkan orang tua saya kalau ini tempat yang terbaik buat saya. Tetapi bagaimana cara Ustaz menenangkan hati saya, meyakinkan hati saya yang tidak mau masuk pesantren, Ustaz? Tetapi pesantren ini tepat untuk saya. Bagaimana? Ya. Pertama, kalau misalnya orang sudah jelas ya, untuk anak nih bagaimana nih, kadang-kadang kan anak itu misalnya saya nggak mau nih gitu kan, seakan-akan masuk penjara suci nih gitu ya. Nah itu makanya kami di sini itu pesantrennya itu kami akan buat lingkungan yang jadi seakan-akan berasa di rumah. Kegiatannya itu dimulai dengan kegiatan mungkin dari bangun pagi, dia zikir, zikir semuanya, apa itu rencanakan dia. Jadi kami akan kenalkan kegiatan di sini dengan ringannya. Karena terkadang kan anak-anak itu perspektif penjara suci itu satu juga pulang diatur sana diatur sini, nah ya. Jadi kita tidak seperti itu, insya Allah. Kita akan jelaskan bagaimana kegiatannya, ini gurunya, ini kelasnya, sekolahnya, sehingga dia akan melihat suasana di sini, nanti akan betah dengan sendirinya. Kalau misalnya, terkadang anak suka susah ya, itu saya akan buat komitmen. Begini, pandangan kami, pendidikan itu adalah arahan yang terarah. Kadang anak itu butuh diarahkan. Nanti dia akan kemana nggak jelas. Kamu di sini silakan aja. Kita arahkan dari mulai kegiatan sampai detail kita arahkan. Karena kalau kita bilang paksaan yang terarah terlalu ekstrim kayaknya. Iya. Sekarang itu nanti masuk ini apa? Penjara suci. Tidak boleh seperti itu. Jadi kami ingin anak itu, kami pun akan melihat orang tuanya. Anak itu karena dia hanya butuh suasana lingkungan. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, memang kami akan biasa. Gitu. Nah kan dalam pendidikan itu ada 3 itu. 1 sekolah, 2 lingkungan, yang ketiga rumah. Nah orang bilang seruling itu. Nah kami rasa untuk anak-anak itu di sini itu sudah seperti sekolah dan rumahnya. Bahkan kalau bisa sekaligus lingkungannya. Jadi 3-tiganya ada di sini. Orang tuanya kami di sini. Nah, untuk menumbuhkan itu tuh butuh pembiasaan. Jadi jangan takut Pak kalau misalnya mau kesini. 1 bulan 2 bulan
Mudah-mudahan dengan ini calon-calon siswa yang nanti akan kesini akan semakin yakin, semakin nyaman dan tidak berpikir kalau itu penjara suci lagi. Ustaz. Betul. Ini adalah rumahnya, ini adalah lingkungannya dan mereka akan lebih cepat untuk beradaptasi dan senang berada di sini. Mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih pemirsa sekalian. Kita sudah bersama ini sudah berapa menit ya Ustaz ya? Sudah Tidak terasa ya. Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Ustaz dan berbicara tentang tema-tema yang lainnya. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih pemirsa Arimatia TV sekalian. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi dengan Ustaz kita bersama ini Ustaz Ferry Setiawan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.